Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Benelsa Kornakova dengan NIM 4112001032 prodi akuntansi manajerial. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal paper statistika yang berjudul pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian produk Indomaret di Kota Batam. Satu, latar belakang. Indomaret. Mengapa saya mengambil objek penelitiannya Indomaret? Karena Pasar Retail merupakan usaha bisnis yang sangat berkembang pesat di Indonesia, yang tidak hanya dengan produk yang berkualitas dan harga yang terjangkau, yang sebagai penilaian pelanggan, namun pasar retail cenderung tersebar di seluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena berkembangnya pasar retail membuat persaingan bisnis retail ini sangat kompetitif di era globalisasi saat ini. Sehingga didapatkanlah sumber data yang dilansir dari Good.id bahwasanya Indomaret menduduki ranking tertinggi nilai konsum Indonesia pada tahun 2021 dan menjadi salah satu retail yang paling banyak tersebar di Indonesia. Dan Indomaret ini merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia yang sudah didirikan sejak tahun 1998. Yang berawal dari meneliti kebutuhan dan perilaku konsumen, Indomaret telah menciptakan suatu pasar retail modern terbaru dengan kelengkapan produk, kualitas pelayanan, dan harga yang pasti bisa bersaing dengan pasar retail lainnya. Dengan seiring berjalannya waktu, kebutuhan pasar ya juga semakin meningkat, sehingga retail Indomaret terus bertambah dan dari berbagai kawasan yang strategis seperti area perumahan, perkantoran, wisata, dan apartemen. Dan Indomaret di sini dijuluki sebagai raja pasar retail di seluruh wilayah Indonesia karena menurut dilansir dari data box, Indomaret merupakan pencetus perusahaan retail makanan modern dengan penjualan terbesar di Indonesia pada tahun 2021. Sepanjang tahun sebelumnya, Indomaret telah mencatat penjualan sekitar 6,2 miliar. Dan untuk tempat penelitiannya itu diambil dari Kota Batam karena Kota Batam itu dengan jumlah penduduk di berbagai karena memiliki jumlah penduduk yang banyak di berbagai kecamatannya. Dari hasil SPD20 mencatat mayoritas penduduk Kota Batam didominasi oleh generasi Z dan milenial. Populasi generasi Z sebanyak 27,12% dari total populasi di Kota Batam. Sehingga generasi Z ini dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat lajunya pertumbuhan perekonomian di bidang sektor manapun. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian yang telah dilakukan oleh Ade Yusuf pada tahun 2020. Oleh karena itu, peneliti ini tertarik untuk meneliti kembali mengenai judul promosi dan harga terhadap keputusan pembelian pada produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Dan sebelumnya penelitian tersebut melihat pada objek PT Total Creation yang berjalan di bidang usaha baju, usaha busana di Jakarta, Ciputat. Sedangkan di produk Indomaret ini, sedangkan di sini objek penelitiannya itu pada produk Indomaret di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Sehingga didapatinlah objek penelitian ini adalah Indomaret dan melakukan penelitian yang berlokasi di sampel generasi Z di Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Baik perempuan maupun laki-laki yang pernah melakukan pembelian di Indomaret minimum 1 kali atau lebih. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regression. Teknik analisis ini digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang ketiga, variabel yang diidentifikasi. Variabel yang diidentifikasi pada penelitian ini yaitu menggunakan tabel independen yang disimbol X dan variabel dependen yang disimbol Y. Variabel independen pada penelitian ini adalah promosi X1 dan harga X2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah keputusan pembelian Y. 4. Pengembangan hipotesis. Untuk mengembangkan hipotesis tersebut, harus berdasarkan kajian teori, kajian literatur, dan menurut logika yang telah dipaparkan. Dan sehingga dapatlah diperoleh hipotesis sebagai berikut. Dari menurut Theory of Buyer Behavior atau TBB, promosi mengacu pada salah satu 4 indikator, yaitu di bagian input pada salah satu kelompok stimuli simbolik. Menurut penelitian Yusuf dan Sunarsi pada tahun 2020,
Promosi mempengaruhi keputusan pembelian secara parsial. Semakin menarik promosi, maka semakin tinggi keputusan pembelian. Sehingga didapatilah hipotesis satu, yaitu promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Indomaret Kecamatan Bengkong. Menurut teori of Planned Behavior atau TPB, mereka mengacu pada salah satu faktor yaitu Shape of Behavior Control, PBC, atau biasa kita kenal dengan kontrol perilaku. Menurut penelitian Yusuf dan Sunarsi tahun 2020, harga memengaruhi keputusan pembelian secara parsial. Semakin terjangkau yang harga, maka semakin tinggi juga keputusan pembelian. Sehingga dapat diturunkanlah hipotesis kedua, yaitu harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Indomaret Kecamatan Bengkong. Berikut adalah gambar dari hipotesis yang sudah dibuat. Yang kelima, populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang pernah membeli produk Indomaret Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Sampelnya yaitu generasi Z yang pernah membeli produk Indomaret Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Pemilihan sampel dikarenakan Gen Z mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli makanan. Selain itu, Gen Z menduduki posisi kedua masyarakat terbanyak di Kota Batam dengan persentase 27,12%. Sampai pada penelitian ini banyak 68 responden. Berikut ketentuan dari kuesioner yang akan diisi dari respondennya, yang dimana A. Jenis kelamin, yang simbol 1 sebagai laki-laki, dan angka kedua itu adalah untuk perempuan. Dan di kuesioner untuk usia, angka 1 merupakan kisaran dari 15 hingga ke 18 sampai ke 18 tahun. Dan yang angka kedua, kisaran umur dari 19 tahun sampai 25 tahun. Dan angka ketiga, kisaran umur dari 26 sampai 30 tahun. Dan yang keempat, kisaran umur 30 tahun hingga ke atas. Dan untuk di pekerjaan, angka 1 adalah wira swasta, yang kedua pegawai negeri, yang angka ketiga adalah pegawai swasta, dan angka keempat pelajar atau mahasiswa. Keenam, data penelitian yaitu A. Data responden. Bisa kita lihat dari tabel berikut, terdapat ada responden, jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Sebagai contoh, responden disimbol sebagai R1, jenis kelamin disimbol jadi 1, dan usia 1, dan pekerjaan 4. Kembali lagi tadi yang sudah dijelaskan, bahwasanya R1 adalah responden yang pertama, jenis kelamin 1 berarti dia adalah laki-laki, dan usianya 1 berarti kisaran umur dari 15 tahun sampai 18 tahun. Dan yang pekerjaan disimbolkan 4 berarti dia adalah pelajar atau mahasiswa. B. Data responden promosi X1. Bisa dilihat dari tabel berikut, respondennya diberi sumber R, ada X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5. Jadinya ada 5X pada tabel berikut karena diambil dari indikator definisi operasional, yang dimana definisi operasi tersebut memiliki 5 indikator pertanyaan untuk ke responden. Sehingga pada promosi tersebut ada memiliki 5 indikator pertanyaan kepada responden. Itu juga ada harga dan keputusan pembelian. Selanjutnya 7, pengujian menggunakan alat uji statistik. A. Pengujian statistik deskriptif. Berikut adalah tabel dari statistik deskriptif. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan output di atas, maka tabel di atas dinyatakan valid, ditandai dengan misinya sebesar 0. Berikut tabel jenis kelamin. Berdasarkan output di atas, banyaknya laki-laki sebesar 38 dan perempuan sebesar 62. Output menunjukkan bahwa responden perempuan lebih mendominasi. Berikut tabel usia. Berdasarkan output di atas, banyaknya responden yang berumur 18 sampai 20 tahun sebesar 46, 21 sampai 23 tahun sebesar 49, dan 24 sampai 26 tahun sebesar 5. Output menunjukkan bahwa responden yang berusia 21 sampai 23 tahun lebih mendominasi. Berikut tabel pekerjaan. Berdasarkan output di atas, banyaknya responden pelajar sebesar 9, responden mahasiswa sebesar 76, dan responden karyawan sebesar 13. Responden yang tidak bekerja sebanyak 2. Output menunjukkan bahwa responden mahasiswa lebih mendominasi. Selanjutnya pada B, asumsi klasik, yaitu formalitas.
pada gambar histogram. Bisa kita lihat gambar berikut, bahwasanya dapat kita simpulkan hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva yang menggunung. Maka dapat dikatakan bahwa pola tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya pada p-plot. Berikut gambar dari p-plot. Bisa kita lihat, bisa kita tarik kesimpulannya, bahwasanya hasil dalam uji normalitas p-plot yang menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola tersebut berdistribusi normal. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Jika nilai asim signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov dapat didapatkan hasil sebesar 0,2%, yang artinya berdistribusi normal. B. Uji multikolinearitas. Berikut dari tabel gambar dari multikolinearitas. Syarat uji multikolinearitas yaitu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai PIV lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Itu jika hasil dari artinya tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasinya, hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai toleransi sebesar 0,988 dan nilai PIV sebesar 1,012, yang artinya kedua menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. C. Uji heteroskedastisitas. Berikut adalah gambar dari scatter plot. Bisa kita lihat dari gambar berikut, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah seperti berikut. Pada angka 0 sumbu Y, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan. Berikut gambar dari koefisien heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual, yang ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,104 dan 0,445 lebih besar daripada 0,05. Artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas. D. Validitas dan reliabilitas. Berikut adalah gambar dari validitas promosi. Bisa kita lihat dari gambar validitas promosi, dapat disimpulkan bahwasanya uji validitas ditandai dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Pada tabel terlihat bahwa R hitung setiap komponen pertanyaan X1 lebih besar daripada nilai R tabel, yaitu 0,2387. Nilai X1 dapat dilihat pada kolom marga dan R tabel didapatkan dengan cara 68 responden dikurang 2. Responden dan nilai 66 pada R tabel dengan taraf signifikansi 0,05 total sebesar 0,2387. Bisa kita lihat dari gambar reliabilitas promosi, output menunjukkan bahwa variabel harga reliabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,629, lebih besar daripada nilai batas sebesar 0,60. Berikut gambar dari validitas harga. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya uji validitas ditandai dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Pada tabel terlihat bahwa R hitung setiap komponen pertanyaan X2 lebih besar daripada nilai R tabel, yaitu 0,2387. Nilai X2 dapat dilihat pada kolom kualitas dan R tabel didapatkan dengan cara 68 responden dikurang 2, yaitu 66 responden dan nilai 66 pada R tabel dengan taraf signifikansi 0,05 total sebesar 0,2387. Berikut gambar dari reliabilitas harga, bahwasanya output menunjukkan variabel harga reliabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,683, lebih besar daripada nilai batas sebesar 0,00. Berikut gambar dari variabel keputusan pembelian. Sehingga dapat disimpulkan uji validitas ditandai dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Pada tabel terlihat bahwa R hitung setiap komponen pertanyaan Y lebih besar daripada nilai R tabel, yaitu 0,2387. Nilai Y dapat dilihat pada kolom keputusan dan R tabel didapatkan dengan cara 68 responden dikurang 2, yaitu 66 responden. Dan nilai 66 pada R tabel
dengan taraf signifikansi 0,05 tel sebesar 0,2387. Berikut adalah gambar dari reliabilitas keputusan pembelian, sehingga output menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian reliabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai konsumen alfa sebesar 0,871, lebih besar daripada nilai batas sebesar 0,60. Regresi linear berganda. Berikut gambar dari regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2. Maka rumus untuk linear berganda penelitian ini adalah Y sama dengan 18,830 kurang 0,170 X1 tambah 0,270 X2. Nilai A sebesar 18,830 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel keputusan pembelian belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel promosi, simbol X1, dan variabel harga, simbol X2. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel keputusan pembelian tidak mengalami perubahan. Pada B1, yaitu nilai koefisien regresi X1 sebesar minus 0,170, menunjukkan bahwa variabel promosi mempunyai pengaruh negatif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel promosi maka akan menurunkan keputusan pembelian sebesar minus 0,170, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada B2, yaitu nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,270, menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel harga maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,270, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. F. Koefisien determinasi. Berikut gambar dari koefisien determinasi. Didapatkan kesimpulannya, berdasarkan tabel model Sumari dipengaruhi nilai koefisien R-square sebesar 0,046 atau 46%. Besarnya pengaruh variabel promosi dan harga terhadap keputusan pembelian sebesar 0,046 atau 46%. J. Uji hipotesis pada uji T. T alfa bagi 2 N kurang K kurang 1 sama dengan T 0,02568 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0,02565 sama dengan 1,669. Sehingga jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka hasil pengujian hipotesisnya, A1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,391, lebih kecil besar ke 0,05. Berarti H1 ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. H2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,108, lebih besar dari 0,05. Berarti H2 ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Uji F, berikut adalah gambar dari uji F atau ANOVA. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Maka, berdasarkan output di atas dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitung 1,6565 lebih pada F tabel 3,136, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat promosi X1 dan harga X2 secara simultan terhadap keputusan pembelian. Di kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian analisis data menggunakan alat bantu pengolahan, yaitu SPSS, tentang pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan pembelian produk Indomaret Kecamatan Bingung, Kota Batam pada generasi Z yang berusia di atas 17 tahun yang telah membeli produk Indomaret minimal sebanyak 1 kali, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tersebut menunjukkan hasil, yaitu promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian, serta promosi dan harga secara simultan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Analisis data dengan regresi linear berganda membantu peneliti untuk menjawab hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pengujian validitas dan reliabilitas pada analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian valid dan reliabel. Pengujian asumsi klasik dan penelitian ini mempunyai tujuan pengujian asumsi klasik, yaitu untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten.
Dari hasil pengujian analisis data, maka peneliti memberikan saran untuk Indomaret, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, agar meningkatkan lagi promosi dan jauh lebih menarik dan menentukan harga yang jauh lebih baik lagi dengan konsep yang menguntungkan pelanggan dan perusahaan dalam market produknya, sehingga meningkatkan nilai konsumen terhadap keputusan pembelian. Baik, begitu baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.